Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Theo. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembahasan PH pembelajaran 2 pelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kembali Pak Theo mendapatkan soal penilaian harian pembelajaran yang kedua dari salah satu teman kalian. Nah, dia meminta supaya dibahas untuk penyelesaian penilaian harian pembelajaran 2-nya. Nah, berikut kita akan membahas jawaban dari penilaian harian pembelajaran 2 yang telah dikirimkan oleh teman kalian. Oke, anak-anak bisa memperhatikan soalnya. Nah, terdapat 3 soal, KD-nya masih sama, 3.1. Oke, sepertinya ini soalnya sama dengan soal sebelumnya yang dikirimkan juga ke Pak Theo. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Tapi terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu soalnya. Pak Handoko akan mengganti talang air rumah. Dia membutuhkan beberapa talang air yang akan digunakan pada bagian depan rumah dan juga dapur. Talang air yang dibutuhkan untuk mengganti bagian depan rumah itu berukuran panjang 5,1/4 meter. Sedangkan untuk dapur diperlukan talang air dengan ukuran panjang 3,3/8 meter. Si Pak Handoko ini telah membeli 3,1/4 meter talang air. Hitunglah berapa meter talang air yang diperlukan Pak Handoko agar dapat mengganti seluruh talang air di rumahnya. Nah, dalam kasus ini, dalam soal ini kita mengabaikan banyaknya atau panjang talang air yang telah dibeli oleh Pak Handoko, karena di sini yang diminta di soal adalah berapa meter talang air yang diperlukan, tidak ada sisa talang air yang harus dibeli setelah pembelian pertama. Jadi kita fokus ke total keseluruhan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal yaitu panjang talang air. Panjang talang air depan rumah atau yang kita singkat A itu sama dengan 5,1/4 meter. Sementara panjang talang air dapur atau B nanti kita singkat itu 3,3/8 meter. Nah, jadi TA ini artinya singkat talang air ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa yang ditanya dari soal. Nah, yang ditanya dari soal adalah panjang talang air seluruhnya yang diperlukan oleh si Pak Handoko. Nah, setelah diketahui kita tulis, ditanyanya kita tulis, lalu kita masuk ke jawaban. Oke, kita masuk ke jawabannya. Panjang total talang air itu sama dengan A tambah B, atau panjang talang air depan rumah ditambah dengan panjang dari talang air yang ada di dapur. Nah, berikutnya kita ganti A dengan B ini dengan satuan yang sudah ada. A-nya 5,1/4, B-nya itu 3,3/8. Karena yang ditanya total, artinya kita menggunakan tanda tambah. Nah, sebelumnya kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Pak Theo sudah ajarkan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara mengubah ke pecahan biasa dari pecahan campuran. Oke, kita lihat. Nah, 5 dan 3 ini dapat kita pisahkan. 5,1/4 artinya 5 dikali dengan 1/4. Begitu juga dengan 3,3/8, artinya 3 dikalikan dengan 3/8. Langsung kita pisahkan saja. 5 ditambah 3 dikali dengan 1/4 ditambah 3/8. Oke. Nah, ini kita jumlahkan. 5 ditambah 3 itu hasilnya 8. Lalu 1/4 tambah 3/8, kita lakukan operasi hitung penjumlahan pecahan yang tidak sejenis nilainya. Pecahan biasa yang tidak sejenis nilainya. Caranya bagaimana? Kita lakukan perkalian silang.
8 dikalikan dengan 1. Oke, 8 kalikan dengan 1. Lalu 4 dikalikan dengan 3. Tambah dengan 4 dikali 3. 4 dikali 8 untuk penyebutnya per 4 dikali 8. Kita masuk ke hasilnya. 8-nya tetap sebagai hasil penjumlahan 5 tambah 3. Lalu kita pakai kurung perawal. Oke, 8 kali 1 hasilnya 8. 4 kali 3 hasilnya 12. Tandanya apa? Tandanya tambah. Per 4 kali 8 32. Nah, berikutnya kita akan melihat hasilnya. 8 tambah 12 itu 20. 32 ini tetap 32. Pak Tio, kenapa dicoret ini tandanya? Angkanya kenapa dicoret? Iya, kita bisa menyederhanakannya. Caranya bagaimana? Sama-sama kita bagi 4. Kalau yang di atas dibagi 4, berarti yang di bawah juga dibagi 4. Oke, 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Lalu 32 dibagi dengan 4, hasilnya 8. Maka kita dapat hasil 8, 5 per 8. Oke, jadi panjang total talang air yang diperlukan Pak Handoko adalah 85 per 8 meter. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, anak-anak bisa memperhatikan soal yang kedua. Ayah mempunyai tali rafia sepanjang 7,9 meter. Tali tersebut akan digunakan sebanyak 31/2 meter untuk mengikat kayu dan 257 cm untuk mengikat buku. Nah, di sini ibu meminta tali tersebut kepada ayah sepanjang 2,5 meter. Tentukan. Yang pertama, apakah tali rafia yang dimiliki ayah cukup untuk memenuhi kebutuhan? Yang kedua, tentukan berapa total tali yang diperlukan. Yang ketiga, atau yang C, jika rafia yang dimiliki tidak sebanding dengan rafia yang diperlukan, hitung berapa selisih tali tersebut. Oke, kita masuk saja langsung ke pembahasan. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Oke, yang diketahui dari soal adalah panjang tali sebenarnya, atau kita singkat A untuk memudahkan nanti mengerjakan soal yang diberikan. Itu panjang talinya adalah 7,9 meter. Nah, berikutnya apa lagi yang diketahui Pak Tio? Berikutnya yang diketahui adalah panjang tali yang digunakan. Tadi kan ada 3 kali tali tersebut digunakan. Yang pertama untuk mengikat kayu dibutuhkan 31/2 meter, untuk mengikat buku dibutuhkan 257 cm, dan ibu meminta 2,5 meter. Nah, 31/2 ini kita ubah ke bentuk bilangan desimal atau pecahan desimal. Jadi hasilnya sama dengan 3,5 meter. Nah, berikutnya untuk kayu itu kita singkat dengan A, untuk buku kita singkat dengan B, dan ibu kita singkat dengan C. Berikutnya kita lihat. Nah, karena ini satuannya semua meter, maka kita ubah cm ini ke meter. 257 cm diubah ke meter, artinya kita lakukan pembagian 100. Jadi 257 dibagi dengan 100 hasilnya 2,57 meter. Oke, berikutnya kita harus hitung terlebih dahulu. Berapa sih panjang total keseluruhan tali yang dibutuhkan? A tambah B tambah C sama dengan, kita ganti nilai A dengan 3,5 ditambah nilai B itu 2,57 meter. Lalu nilai C itu 2,5 meter. Kita lakukan penjumlahan. Sama dengan, kita dapat hasil 8,57 meter. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan penghitungan dengan penjumlahan bersusun seperti yang telah Pak Tio ajarkan. Berikutnya,
Yang ditanya, apakah tali rafia yang dimiliki ayah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan? Kita lihat. Tali rafia ayah itu 7,9. Lalu yang diperlukan keseluruhannya itu 8,7. Lalu jawabannya apa? Jawabannya tidak, karena 7,9 meter itu kurang dari 8,57 meter. Artinya dia harus membeli kembali tali rafia tersebut. Jadi tali yang dimiliki ayah itu kurang jumlahnya. Berikutnya, tentukan berapa total tali yang diperlukan. Ya, total tali yang diperlukan sudah kita hitung di atas. A tambah B tambah C sama dengan 3,5 ditambah 2,57 ditambah 2,5 meter sama dengan 8,57. Oke, kita tinggal tuliskan saja hasilnya. Jadi yang didapatkan total tali yang diperlukan adalah 8,57 meter. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga. Jika diperlukan rafia jika rafia yang dimiliki tidak sebanding, artinya yang dimiliki ayah dengan yang diperlukan itu tidak sebanding jumlahnya dengan rafia yang diperlukan, hitung berapa selisih. Artinya ini kita lihat berapa kurangnya. Selisih ini bicara tentang kurangnya yang diperlukan dari tali rafia tersebut. Maka kita lakukan perhitungan. Kita kurangkan 8,57 meter dikurang dengan 7,9 meter. Nah, kita lakukan perhitungan pengurangan bersusun. Nanti anak-anak bisa coba di rumah. Kita dapat hasil 8,57 dikurang dengan 7,9 meter. Hasilnya adalah 0,67 meter. Nah, jadi hasil yang diperlukan atau selisih dari tali rafia yang dimiliki ayah dengan yang dibutuhkan adalah 0,67 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di dalam jerigen terdapat 12,5 liter minyak tanah. Ibu menggunakan 7,85 liter minyak tanah dari jerigen tersebut untuk mengisi kompor. Hitunglah berapa sisa minyak tanah yang ada di dalam jerigen tersebut. Nah, terlebih dahulu kita harus menulis apa yang diketahui dari soal. Kita perhatikan. Yang diketahui dari soal adalah isi dalam jerigen, atau kembali kita singkat dengan A. Isinya 12,5 liter minyak tanah. Berapa yang ibu butuhkan? Nah, ibu gunakan sebanyak, atau kita singkat B nanti, 7,85 liter minyak tanah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menentukan apa yang ditanya dari soal. Oke, kita dapat perhatikan yang ditanya dari soal adalah sisa minyak tanah di jerigen, atau yang kita singkat dengan C. Nah, kita langsung saja menjawab. C sama dengan A dikurang dengan B. Kita masukkan nilai A dan B dengan angka 12,5 dan 7,85. 12,5 dikurang 7,85. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita lakukan operasi hitung dengan pengurangan bersusun. Oke, perhatikan. Nah, anak-anak bisa melihat di atas angka 5 ini tidak ada angka lagi, maka kita anggap ini nilainya 0. 0 kurang 5 itu tidak ada hasilnya. Lalu kita lakukan peminjaman dari angka 5. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Berikutnya 5 di sini bernilai 4 karena kita sudah meminjam 1. Lalu 4 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1 dari 2 sehingga bernilai 14. 14 dikurang 8 hasilnya adalah 6. Nah, lalu kita turunkan komanya. Jadi setelah angka 6 ini kita dapat koma. Berikutnya 2 di sini sudah kita pinjam 1 sehingga sekarang nilainya 1. 11. Sekarang di sini 11. 11 dikurangkan dengan 7 itu memiliki nilai 4.
Maka hasil dari 12,5 dikurang 7,85 adalah 4,65. Nah, hasilnya ini kita tuliskan ke jawaban yang telah kita tuliskan di bagian ini. Nah, ya. Jadi sisa minyak tanah di jerigen adalah 4,65 liter. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini materi kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga materi yang Mateo berikan dapat membantu anak-anak sekalian. Bagi anak-anak yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan untuk menjawab soal-soal yang tidak dapat kalian selesaikan sendiri, bisa langsung mengirimkan soalnya melalui kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.